Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Purwaningsi dari Prodi Perbankan Syariah di STAY Bina Muda Bandung akan menjelaskan secara singkat tentang pentingnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila dirumuskan dengan semangat kebersamaan. Bukti kebersamaan tersebut ialah sikap menghargai perbedaan seperti ras, suku, agama, dan lainnya. Pancasila mampu menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila juga mampu bertahan menghadapi segala rongrongan pemberontak. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 saat sidang BPUPKI. Pancasila menjadi bentuk indah perekat semangat kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara yang penduduknya beraneka ragam, sehingga Pancasila menjadi pijakan utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Adapun beberapa contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai umat kepada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan pada sila pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bersikap toleran kepada umat beragama lainnya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang semua sama di dunia ini. Contoh sikap yang mencerminkan di sila kedua yaitu menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan terhadap perilaku sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contohnya, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, mengembangkan sikap saling menghargai. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku untuk saling bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang mencerminkan di sila keempat adalah menghargai hasil musyawarah, menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku dalam bersikap adil terhadap semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan di sila kelima adalah menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan saya juga sudah bertanya kepada beberapa orang tentang seberapa jauh mereka mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, mari kita simak. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani dari Angkatan 1 Prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di Bandung. Di sini saya dimintai oleh adik saya Ibu Purwaningsi mengenai tugasnya, yaitu bagaimana saya mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di dalam Pancasila ini terdiri dari sila. Yang pertama itu dengan simbol bintang dengan ayam berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap warga Indonesia, setiap masyarakat Indonesia itu berhak memilih satu agama, yaitu Islam dan terhadap agama Islam yang luar biasa sebagai rahmatan lil alamin, dan dalam segala aktivitas dan segala kegiatan kita tetap harus satu, yaitu diniatkan untuk ibadah, yaitu untuk Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya di Indonesia itu mempunyai berbagai agama. Nah, di sini peran ini dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita harus saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lain. Jangan sampai kita memperolok-olok atau memaksa orang lain untuk masuk agama kita. Karena dalam agama kita pun diajarkan dalam surat Al-Kafirun di ayat terakhir di rukun agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jangan sampai kita memaksa agama yang lain, bahkan kita memperolok-olok tadi ya, merusak agamanya
dorong, kita harus bantu doa. Misalkan kalau dari segi ekonominya, yuk kita bantu, apakah dengan membeli atau kita dukung gitu. Bukan hanya kita menjatuhkan bagaimana Indonesia kalau mau maju, sedangkan kita saling menjatuhkan seperti itu. Kemudian dari sila yang keempat, dengan simbol kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pendapat. Artinya dalam setiap permasalahan penerapan dan kehidupan sehari-harinya, ya, ketika ada permasalahan apalagi itu berkaitan dengan hal ini atau itu sangat berkaitan dengan hal ini, kita menentukan hal diri sendiri, tapi kita menentukan. Nah itu permasalahan itu jangan sampai mengedepankan itu menurut kita sendiri ini bagus, ini bagus, tapi kita musyawarahkan. Misalkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita di kampus, ketika di kampus mempunyai masalah di sini, misalkan dalam segi organisasi UKM, punya kegiatan mahasiswa. Nah ini kan ada anggota, kemudian ada struktur. Jangan semena-mena misalkan kita hanya sebagai ketua, oh ya udah kita memutuskan A aja tanpa dimusyawarahkan. Itu keluar ya, itu hal kecilnya. Nah apapun juga itu, mau hal kecil apalagi hal besar, kita harus selalu musyawarah menuju mufakat, jangan sampai kita mengedepankan ego kita. Yang terakhir yaitu sila kelima dengan simbol padi dan kapas yang berbunyi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini yuk kita tanamkan keadilan kita terhadap teman-teman kita, kemudian terhadap keluarga kita. Jangan sampai kita tadi, intinya jangan sampai kita mendiskriminasi, jangan sampai kita kalau masalah itu jangan sampai kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jangan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia malah salah diartikan seperti itu. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya ketika kita mengatakan, ini coba kecilnya, ketika teman kita sekelompok biasanya mengerjakan tugas kelompok, kadang ada yang mengerjakan, ada yang tidak, itu sendiri saja. Nah misalkan kita sebagai, kalau peran kita misalkan sebagai dosen, kemudian menilai ya udah sama aja, sedangkan yang capek ya si dia gitu, yang mengerjakan dia hanya menikmati saja, cukup dia ikut ke depan. Tapi di sini nih yang paling pentingnya, dosennya pun harus tahu, oh ini yang mengerjakannya nih, oh ini harus memberikan nilai yang sesuai. Nah itu pun salah satu hak kecilnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau penerapan nilai Pancasila yang kelima. Mungkin itu penyampaiannya dari sana. Apabila ada salah-salah kata dari diri saya, baik ucapan, baik argumen-argumen yang saya lontarkan atau dalam perilaku saya selama di video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nuraini Malik dari Prodi Perbankan Syariah. Saya dari angkatan 2. Dan jawaban dari saya adalah, ya, saya telah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian saya. Adapun sikap saya yang telah saya lakukan adalah 1. Beribadah dengan giat, tidak merendahkan agama lain yang tidak seagama dengan saya, tidak melecehkan agama lain, dan tetap menghormati agama lain. Itu salah satu sikap dari Pancasila yang pertama. Selanjutnya, saya gemar menolong orang lain dalam kesulitan, tidak memandang rendah derajat orang lain sesuai nilai sila yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan etnis, budaya, agama, atau boleh disingkat saya itu enggak rasis ya dalam kehidupan keseharian saya. Yang selanjutnya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah sesuai dengan nilai sila yang keempat. Lalu yang selanjutnya, adil pada semua, tidak melanggar hak asasi orang lain, melaksanakan segala sesuatu sesuai kewajiban yang sesuai dengan nilai sila yang kelima. Segitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menurut
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Holudin, Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 4 reguler. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak tingkat saya, yaitu Kak Eva Purwaningsi, di mana beliau menanyakan kepada saya apakah saya sudah menerapkan atau mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari saya. Jawaban saya sudah. Lalu apa saja sifat yang sudah sesuai dengan nilai-nilai pada saya dalam kehidupan sehari-hari saya, yaitu yang pertama sesuai dengan istilah pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana saya percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha mengerjakan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana saya menjaga etika saya, adab saya, sopan saya kepada orang lain, bagaimana cara saya berbicara dengan orang yang lebih dewasa, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, persatuan manusia, di mana saya menunjukkan atau menanamkan rasa jiwa dan keahlian saya terhadap kita. Lalu yang keempat, kerahasiaan yang diperlukan dalam permusyawaratan dan pertarungan, di mana saya mengedepankan bermusyawarah untuk menyelesaikan bersama. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh manusia, di mana saya mengikuti acara berbasis nilai bersama seperti dan lain sebagainya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting dan sangat baik. Karena agar terciptanya persatuan dan kesatuan, memupuk rasa persaudaraan, dan mengajak kita bertingkah laku yang baik. Cukup sekian video dari saya. Maaf bila banyak terdapat kesalahan, dan jika dalam penjelasan saya terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.